Hai semuanya, hari ini kita akan bicara tentang design thinking. Pertama-tama, apa itu design thinking? Design thinking adalah sebuah set prinsip yang bisa membantu kita, yang menjadi guide untuk mengarahkan proses sejak ide hingga menjadi ide tersebut menjadi prototipe yang sudah dites, di mana si proses yang dilalui masing-masing tahapnya itu membuat user atau um, menjadikan user sebagai pusat perhatian dari segala pertimbangan yang akan kita ambil dari pertimbangan pada keputusan yang ingin kita ambil. Di sana dalam design thinking ada 5 tahap. Yang pertama ada empathize with people, di mana fase ini kita perlu mengetahui siapa orang yang akan kita buat desainnya. Jadi mungkin kalau misalnya kita memulai, kita mencari tahu tentang siapa yang akan menjadi pengguna dari produk yang akan kita buat ini. Via empathize, kita akan mengetahui siapa orang tersebut. Kemudian, setelah kita berempati, kita juga akan mengetahui kesehariannya, kita akan mengetahui masalah yang bisa jadi dihadapi oleh orang yang kita cari tahu ini. Kita akan menemukan challenge yang akan kita hadapi dalam fase pembuatan desainnya. Define a challenge, kita akan menentukan orang yang mana yang setelah kemarin kita berusaha untuk empathize with people, orang mana yang akan kita tentukan sebagai pemeran utama yang akan menjadi pusat perhatian kalian dan yang akan kalian bantu masalahnya. Setelah kita mendefine challenge, kita define challenge yang mana yang ingin kita ambil, kita akan melakukan ideasi dari mungkin solusi-solusi yang bisa jadi akan membantu people yang sudah kita pilih ini. Come up with different solutions that might be useful to people. Remember, there are no bad idea. Jangan lupa di ideate ini masuk ke dalam fase di fase discover, define. Ini ada dimana kita perlu berpikir lebih terbuka. Kita perlu membuka atau divergent thinking. Kita harus menerapkan divergent thinking saat kita mencari ide. Come up with different solutions that might be useful to people. Jadi sebanyak mungkin ide yang bisa kita dapatkan, itu akan jauh lebih baik. Jadi jangan dulu batasi ide-ide yang ingin kita dapatkan dari fase ideation ini. Selanjutnya ada kita perlu membuat prototype your design untuk menemukan user flow dan juga mengubah ide yang tadinya hanya berbentuk ide menjadi mockup yang interaktif. Tapi mockup interaktif yang cantik tidak cukup untuk bisa menunjukkan bagaimana dia bisa menjadi sebuah solusi dari sebuah problem kan ya. Maka kita perlu membuat user flow terlebih dahulu. Setelah kita membuat prototipe, kita akan melakukan tes pada desain kita. Kita akan membawa prototipe kita kepada orang yang tadi kita tentukan di atas ini, dan juga akan mendapatkan feedback dari apa yang sudah kita buat. Saat kita mendapatkan feedback, kita mungkin bisa jadi akan mengetahui bahwa produk kita perlu diperbaiki kembali, harus masuk ke fase prototipe, atau mungkin kita akan menemukan bahwa ada hal yang kita lupakan hingga kita harus kembali melakukan empathize, atau ya bisa jadi kita perlu melakukan ideasi kembali. Sebetulnya kemarin kita sudah bicara tentang double diamond dan juga hari ini kita bicara tentang design thinking. Kedua ini bisa masuk ke dalam satu gambar seperti ini, di mana double diamond pertama akan bicara tentang menemukan masalah yang tepat. Diamond kedua membicarakan tentang menemukan solusi yang tepat. Double diamond pertama ini akan mengakomodir tahap empathize dan juga tahap divine. Ketika kita berempati dengan orang dan juga mendefine challenge apa yang dipilih oleh kita berkaitan dengan orang-orang yang kita empathize ini, kita akan selanjutnya masuk ke diamond kedua, fase ideasi, fase prototype, dan juga tes. Ini kalau misalnya kalian perhatikan, prototype saya simpan di tengah-tengah garis ini, karena prototype berkaitan soal sketching, wireframe,
mock-up, dan juga interaktif prototype. Dan keempatnya ini, di bagian sketching dan wireframe, dia itu bisa masuk ke dalam fase ideation. Saat kita melakukan sketching dan wireframe, kita bisa jadi belum menemukan halaman mana atau tampilan mana, layout mana yang ingin kita gunakan. Itu masih berbentuk ideation. Bahkan saat fase ideation, akan ada yang menampilkan ide berbentuk layout sketching. Jadi prototype bisa juga termasuk ke fase yang ada di sebelah sini, selain sebelah sini. Oke, di sini ada trigger, problem statement, dan juga solution launch. Di sini kita bisa iterate ke diamond pertama. Jadi sebetulnya mungkin kalau kita ketahui secara ideal memang seperti ini fasenya, tapi kalau kita aplikasikan secara nyata, pada dasarnya bisa jadi kita akan pertama melewat dari sini melewat ke sini, tapi ternyata kita dari prototype harus balik lagi ke ideate. Intinya tidak terlalu kaku ya ini, jadi kita bisa memanfaatkan fasenya sesuai dengan kebutuhan kita, terutama jika kita perlu melakukan iteration. Oke, pertama kita bicara soal yang fase yang tadi ya. Pertama, empathize with people. Know the people you are designing for so you can understand their needs better. Di selanjutnya di sini sebetulnya ini menceritakan tentang apa yang harus kita lakukan di fase ini. Di fase empathize with people, kita perlu intinya kita perlu membangun profil dari pengguna akhir kita, dan kita perlu mencoba untuk melihat seperti apa dunia di mata mereka. Bagaimana mereka melihat dunia dan bagaimana mereka merasakan problem dari cara tersebut. Di sini kita sebagai desainer akan diminta untuk mencatat detail basic tentang orang yang kita jadikan target user. Kita perlu tahu what is their daily routine, seperti apa keseharian mereka, di mana mereka tinggal, apa sebetulnya goals mereka berkaitan dengan produk yang kita buat. Karena ini hanya contoh ya, ini hanya 3, sebetulnya masih ada lagi di mana hal-hal ini berkaitan dengan jadi alasan yang secara sadar ataupun tidak sadar mempengaruhi bagaimana mereka menggunakan sebuah produk. Dan di sini each answer takes you a step closer to finding the right solution while also giving you a deeper understanding of user needs. Di sini kita bakalan tahu apa kebutuhan user. Oke. Dan selanjutnya kita akan mendefine challenge-nya setelah kita mengetahui usernya siapa. The big meaty problem you want to solve for your business, customer, and end user. Di sini challenge adalah problem yang ingin kita pecahkan untuk bisnis kita, untuk customer, dan juga untuk end user kita. Di fase ini, kita perlu pahami bahwa good design solves problem. Good design is not a good dribble with many claps. What will you solve for your user? Pertama, kita perlu ketahui apa sebetulnya yang dipecahkan oleh desain kita nanti. Apa yang ingin kita bantu dari user yang mengalami problems. Kita menentukan what will you solve for your user. Kita juga harus pahami kembali, harus selalu kembali mengingatkan diri kita sendiri bahwa it's all about the end user. Ini semua tentang orang pengguna akhir dari produk kita, bukan soal kita. Remember, this is more about the people you are trying to help than technology. Jangan terlalu terlena dengan teknologi-teknologi yang ini trennya sekarang, teknologinya sedang seperti ini nih. Ini bukan hal yang diperhatikan oleh kita pertama-tama. Yang pertama itu perlu mengetahui tentang user needs. Kita perhatikan tentang usernya. Problem apa yang user alami, solusi seperti apa yang bisa memudahkan user, bukan teknologinya saja. Keep it focused. Make sure the problem you are trying to tackle isn't too broad or vague. Jadi kita jangan membuat tujuan kita mendesain atau challenge kita mendesain itu terlalu luas. Contohnya mungkin saya ingin mendesain aplikasi untuk hotel.
Jadi kita nggak bisa bicara dengan terlalu luas ataupun terlalu klise. Kita bisa sebut, mungkin bisa lebih detail dari bagian hotel, hal-hal yang terjadi di hotel, apa yang ingin di manage atau ingin dibuat solusinya oleh kita. Contohnya, secara spesifik saya ingin meningkatkan komunikasi yang terjadi antara front desk, front office. Dari front office juga housekeeping. Komunikasi antara front office dan housekeeping ingin saya tingkatkan untuk mempercepat proses check-in, proses check-out, dan juga proses lain yang berkaitan dari kedua departemen tersebut. Itu jadi challenge yang lebih spesifik dibandingkan menyebutkan saya ingin bikin aplikasi untuk hotel yang bisa membantu hotel. Itu terlalu luas. Check it against the empathize stage. Refer back to the user profile to make sure you're on the right track. Jadi saat kita menentukan challenge, kita perlu mengecek kembali, perlu merefer back, kita perlu melihat kembali dari hasil-hasil proses empathize, apakah challenge yang kita tentukan ini sebetulnya sudah sesuai dengan problem yang kita temukan di fase empathize atau tidak. Jadi intinya saat kita menentukan challenge, kita bukan men-challenge teknologinya, dan juga kita tidak membuat challenge yang terlalu luas. Dan kita harus pastikan bahwa challenge yang kita pilih ini sudah sesuai dengan problem yang dialami oleh user yang kita ketahui di empathize stage. Selanjutnya ada ideate possibilities. Di fase ini kita akan men-generate idea yang mungkin bisa jadi akan berguna untuk end user. Di sini bisa jadi adalah the fun part bagi designer, karena di sini berkaitan dengan visual, dan juga kita sebelumnya sudah tahu problem apa yang user alami dan perlu kita pecahkan. Dan kita juga akan mulai melakukan brainstorming tentang solusi yang bisa jadi mungkin menjadi solusi akhir. Goals dari proses ini sebetulnya untuk bisa mendapatkan sebanyak mungkin ide dalam waktu yang cepat. Dan ini jadi ini bisa juga digunakan seperti bagian yang digunakan untuk melakukan diskusi tentang solusi yang mungkin bisa jadi bisa jadi ide paling utama. Di sini crazy idea that the goal of ideation is to rapidly create enough simple and crazy idea that apply to the problem so you can have a discussion to pick the best one. Jadi sebanyak mungkin ide kita temukan berkaitan dengan problem. Setelah ini kita kumpulkan sebanyak mungkin supaya kita bisa melakukan diskusi yang mana yang bisa jadi ide terbaik. Poin yang perlu kita perhatikan, generate as many ideas as possible, even the craziest idea count. Di sini kita harus generate sebanyak mungkin ide yang kita nggak boleh membatasi. Kalau ada ide yang crazy or kelihatannya kayak impossible, kita bisa masukkan dulu, karena bisa jadi saat kita diskusi akan menjadi solusi juga ini, gak cuma crazy idea. Anchor everything to the user profile and problems you define in the previous stage. Setelah kita melihat possibility, idea-idea yang mungkin bisa jadi possibility untuk solusi user, kita perlu cek ulang lagi, lihat apakah yang kita idekan ini sebetulnya bisa memenuhi kebutuhan user atau keinginan user yang sebelumnya sudah kita temukan atau tidak. Kita bisa buat link, yang ini, ide yang ini tuh bisa memenuhi kebutuhan yang ini. Ide yang ini bisa memenuhi kebutuhan yang ini. Itu kita bisa tentukan di fase ideate. Stage 4 berkaitan dengan prototype design. Turn ideas into realistic mockups that you can test. Di fase ini kita bisa
membuat secara visual si desain yang desain kita menjadi kenyataan dengan membuat interaktif prototype, mungkin bisa jadi untuk mobile ataupun web. Dan fase ini kita menggunakan prototyping tool. Ini mungkin teman-teman yang paling sering lihat UI UX designer itu buat sebuah tampilan halaman aplikasi ataupun web aplikasi ataupun halaman web. Ini adalah satu fase dari 5 fase yang biasa mereka lalui. Prototyping is perfect for building your product idea at speed and making them tangible. Jadi membuat nyata si ide produk yang sebelumnya mungkin hanya bentuk ucapan atau bentuk teks. Dan pertama, saat melakukan prototyping, just start building, don't get hung up on visuals. Sesegera mungkin kamu selesaikan atau kerjakan atau buat si halaman tersebut. Jangan terlalu terpaku dengan tampilannya masih jelek nih, visualnya kayaknya belum cantik. Jadi jangan terlalu memperhatikan dulu visualnya, langsung saja buat tuh prototipenya. Jangan memikirkan dulu visualnya, selesaikan prototipenya baru nanti bicara tentang visualnya. Kedua, don't spend too much time on one idea, move fast. Jadi saat kita melakukan ideation, bisa jadi kita punya ide yang paling utama, ide pertama yang paling kelihatannya akan menjadi sebuah solusi yang baik. Ranking pertama, ranking kedua, dan ranking ketiga. Jadi seperti ada opsi 1, opsi 2, opsi 3. Saat kita melakukan prototyping, kita mungkin akan mulai dari opsi pertama. Kita nggak perlu ngabisin banyak waktu di ide pertama tersebut, dan kita perlu mengecek sesegera mungkin melakukan testing untuk mengecek apakah si prototype dengan ide ini lebih baik atau tidak. Jika hasilnya ternyata belum memuaskan, sesegera mungkin coba ide yang kedua, coba lagi ide yang ketiga. Jadi kita akan menemukan ide mana yang paling efektif, yang paling berhasil, tingkat kesuksesannya tinggi. Design only the screens that matter for testing. Jadi kalau misalkan kalian melakukan prototyping untuk testing, jadi tidak perlu melengkapi dulu si halamannya pertama-tama, karena kita ingin memanfaatkan waktu supaya tidak menghabiskan waktu terlalu banyak. Kita cuma perlu mendesain tampilan halaman yang akan penting pada flow testing. Contohnya kalau misalkan saya ingin mengetes fitur tentang booking hotel. Kalau misalkan booking kamar hotel, berarti saya tidak perlu halaman yang berkaitan dengan berkaitan dengan membuka akun. Kita bahkan tidak perlu mengecek loginnya. Jadi kita cuma perlu halaman yang berisi daftar hotel, daftar nama hotel, atau hasil pencarian, detail tentang hotelnya, dan juga yang ada menunjukkan harga-harganya, dan juga halaman checkout. By the end, you'll have a working prototype that you can test on your phone or in a browser. Di akhir fase prototype, kita sudah punya prototype yang bekerja, yang mungkin yang bisa berpindah dari satu halaman ke halaman lain untuk menunjukkan sebuah flow yang bisa dites, baik dites via HP ataupun di browser. Stage 5. Test your design. Share your prototype and gain invaluable feedback from the people that matter. Di sini sebetulnya kalau misalnya dilihat lagi, orang yang penting hanya dites untuk orang yang penting berkaitan dengan si produk, karena kita nggak bisa membuat sebuah produk yang berkaitan dengan contohnya orang hotel, tapi kita mengetes si aplikasi ini kepada orang yang berkaitan dengan radio misalnya. Kita harus mengetesnya dengan orang-orang yang penting dan berkaitan dengan produk kita sendiri itu. Test your prototype with your end user or simply others in the room. Kita bisa mengetes dengan end user atau bisa dengan teman yang ada di dalam ruangan.
The test stage helps you answer the question, how well does your prototype solve the problems you initially defined? Jadi di fase tes ini kita harus kita harus mencari tahu apakah seberapa hebatkah prototipe kita bisa memecahkan masalah yang di awal sudah kita define di challenge. Bukan memvalidasi ya. Kita harus mencari tahu apakah produknya sudah memecahkan masalah dengan baik atau tidak. The goal is to observe your user's reactions. Goalnya adalah untuk mengobservasi bagaimana reaksi dari user dan bagaimana behaviornya atau perilakunya dengan prototype. Contohnya, dia harus swipe, kok dia malah di tap terus, misalnya. Jadi behavior with the prototype without giving instruction. Di tes ini kita nggak boleh ngasih instruksi seperti apa cara menggunakan produk, karena kalau begitu tujuan kita untuk mengetahui bagaimana prototipe ini bisa memecahkan masalah itu kita akan gagal. Setelah kita melihat dan mengobservasi bagaimana user menggunakan produk kita bakalan mengumpulkan feedbacknya yang mungkin bisa jadi akan berguna untuk melakukan iterasi desain atau meningkatkan experience desain yang sudah kita buat. Dan remember, di saat fase tes ini yang perlu kita lakukan pertama-tama di awal, give them the sales pitch before using the prototype. Jadi kita harus kenalkan dulu produk kita ini apa, tujuannya apa, masalah apa yang kita pecahkan, yang ingin kita pecahkan, lalu barulah kita bisa berikan prototype kita. Yang kedua, don't interrupt or try to take over, watch and learn. Saat kita melihat si user, misalnya orang partisipan tesnya mengalami dia nggak bisa pindah ke halaman-halaman lain, atau saat kita minta tolong buat pesanan, contoh pesanan, dan dia tidak bisa membuat contoh pesanan tersebut, maka kita nggak boleh menginterupsi dia atau berusaha ngasih tahu, ini ibu harus kesini atau bapak harus kesana, karena nanti gagal lagi ya. Kita nggak boleh ngasih instruksi, nggak boleh menginterupsi, kita hanya boleh watch and learn. Kita bisa catat saja, berarti orang kesulitan untuk menemukan cara untuk membuat contoh pesanan, begitu misalnya. Yang ketiga, identify where they hit issues or look confused. Kita perlu mengidentifikasi di tahap mana atau di bagian mana partisipan tes itu merasakan issue atau merasa struggling untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Atau mungkin ketika mereka diminta untuk melakukan seperti tadi, membuat contoh pesanan, mereka bingung harus kemana, kita perlu catat, ternyata tampilan kita kurang informatif untuk mengantarkan user dari tahap ini ke tahap ini, begitu. And by the end, you should have a list of suggestions and next steps to improve your solutions overall experience. Di akhir fase tes, kita akan mendapatkan sebuah list panjang ataupun pendek berkaitan dengan suggestion atau saran dan juga next step, hal selanjutnya yang perlu kita perbaiki, yang perlu kita ulang kembali fasenya untuk meningkatkan overall experience dari produk kita ini. Oke, itu adalah 5 stage yang berkaitan dengan proses pengembangannya. Yang terakhir adalah present your work. Ini tambahan berkaitan dengan mempresentasikan pekerjaannya. Saat kita mempresentasikan pekerjaan kita, show off your prototype and the process you use to create it. Di sini sebetulnya di bagian fase present itu berkaitan dengan bagaimana kita menceritakan kepada orang lain fase yang sudah kita lewati. Oke, that's all. Sampai jumpa di fase Q&A time.